Baik Sobat Matematika, kembali lagi di channel Matispan. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, semoga di dua video sebelumnya kalian sudah mahir untuk materi yang sudah diajarkan. Jadi untuk video kali ini kita akan masuk di materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, kita akan sedikit mengulas tentang pecahan dan lambangnya. Oke, ini misalkan ada sebuah kue ya utuh, lalu dibagi dua. Setelah dibagi dua, lalu dibagi menjadi 4. Oke, saat sebuah kue ini dibagi menjadi dua, jadi setiap bagian ini adalah 1/2 bagian dari keseluruhan kue tersebut ya. Jadi kalau dibagi dua, jadi setiap bagiannya adalah 1/2. Kalau dibagi 4 berarti jadi 1/4 bagian. Jadi setiap potongan kue adalah 1/4 bagian dari keseluruhan kue tersebut. Oke, setengah dan 1/4 ini yang disebut dengan pecahan. 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Ini juga 1 disebut pembilang, 4 disebut dengan penyebut. Ini adalah pecahan dan lambangnya. Kita masih di pecahan senilai. Kalau diperhatikan ya, satu buah lingkaran ini dibagi menjadi 2, 4, 6, 8 dan 12. Tapi semua daerahnya diarsir sama ini ya, di bagian bawah. Jadi yang diarsir ini adalah 1 dari 2 untuk yang pertama. Yang ini 2 dari 4 bagian. Yang ketiga 3 arsiran dari 6. Yang keempat ada 4 arsiran dari 8 bagian. Dan yang kelima ada 6 arsiran dari 12 bagian. Inilah pecahan-pecahannya. Oke, ternyata pecahan ini adalah pecahan yang bernilai sama, sehingga disebut dengan pecahan-pecahan senilai. Ya. Semua pecahan setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 ini nilainya sama, sehingga disebut pecahan senilai. Oke, pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, contoh. Tentukan pecahan yang senilai dengan 3/6. Oke, kita ambil yang bilangan di atas saja. Contoh dari bilangan pecahan yang 3/6. Kita akan tentukan pecahan yang senilai. Ingat, itu bisa dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kalau dikali terserah mau dikali berapa. Jadi kalau dikali itu bebas, mau dikalikan berapa saja. Oke, saya akan mencoba mengalikan dengan 2. Atas dan bawah harus dikali dengan bilangan yang sama. Ingat ya, pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pembilangan kali 2, penyebutnya juga dikalikan 2. Oke, 3 kali 2 itu 6. 6 kali 2 itu 12. Oke, sekarang saya akan mencoba dengan cara dibagi. 3/6 ini kita akan bagi dengan suatu bilangan yang sama. Caranya adalah kita cari dulu FPB-nya, faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 6. Oke, faktor positif dari 3 itu 1 dan 3. Ini bisa kalian lihat di video yang pertama, sudah pernah dibahas untuk cari faktor positif, atau di video kedua. Jadi silahkan ditonton kembali untuk faktor positifnya. Faktor positif dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Ya. Faktor positif itu kalau mau lebih gampang, cari perkalian yang mendapatkan 6, yaitu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Selain itu tidak ada. Kalau perkalian 3, 1 dan 3 saja. Lihat ya, faktor positif. Oke, karena kita mencari faktor persekutuan terbesar, jadi faktor positif dari 3 dan 6 yang sama itu 1 dan 3. Karena kita mencari
faktor persekutuan terbesarnya, maka kita ambil yang 3, sehingga FPB dari 3 dan 6 adalah 3 ya. Yang terbesar itu 3, yang kembar cuma 1 dan 3, maka kita ambil yang terbesar itu 3, sehingga 3/6 ini kita bagi dengan 3, pembilangnya bagi 3, penyebutnya juga bagi 3. 3 dibagi 3 itu 1, 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke, perhatikan kembali bilangan seperti ini yang di atas. Ternyata benar bahwa 3/6 itu senilai dengan 6/12, atau 3/6 ini senilai dengan 1/2. Ini contohnya. Oke, kita lanjut. Oke, misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen. Nah, ekuivalen ini artinya juga senilai atau sama dengan ya. Jadi bahasanya juga ekuivalen dalam matematika atau senilai. Dengan C per D, jika A kali D ya, pembilang pecahan pertama dikali penyebut pecahan kedua itu sama dengan pembilang pecahan pertama, pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama. Kali silang ya. A kali D, C kali B. Itu nilainya harus sama. Oke, contoh soal. Tentukan apakah pecahan 3/6 dengan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Ini contoh seperti yang tadi, yang soal sebelumnya. Oke. 3/6, A-nya itu 3, B-nya itu 6. Sembarang aja ini ya simbolnya. Jadi tulisan simbol boleh yang lain. A per B ini cuma simbol yang saya berikan. Kalau simbolnya lain boleh. Yang pasti huruf abjad. 4/8. C-nya 4, D-nya 8. Oke, kita menggunakan sifat ini. A kali D sama dengan C kali B. A-nya 3 kali 8, D-nya, C-nya 4, B-nya 6. 3 kali 8 24, 4 kali 6 24. Oke, sama nilainya ya. Karena sama, maka jawabannya ya, pecahan 3/6 dengan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Oke, kita masuk dalam membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A per B dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Ya, ingat ya, penyebut dari pecahan tidak boleh sama dengan 0 karena nilainya tidak terdefinisi kalau penyebutnya 0. Akan terdapat salah satu hubungan berikut. Oke, yang pertama, A per B lebih dari C per D, ditulis seperti ini simbolnya. Atau A per B kurang dari C per D, ditulis seperti ini simbolnya. Kalau lebih dari itu besar dari boleh sama, kalau kurang dari kecil dari. Yaitu kata-katanya yang lainnya. A per B sama dengan atau senilai ya, C per D, ditulis A per B sama dengan C per D. Ini kalau ekuivalen atau sama dengan atau senilai. Oke, kita masuk dalam contohnya. Tentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 7/8 dengan 11/12. Oke, ada dua cara. Yang pertama, kita mencari KPK dulu dari 8 dan 12. Karena kita harus menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Dengan cara yang pertama mencari KPK-nya. Oke, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Mungkin kalian sudah dapatkan di SD, kita bahas kembali. Jadi kelipatan 8 perkalian 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 itu 32. Jadi kelipatan itu bisa jadi dengan perkalian ya kelipatannya. Kalau 12 itu 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48. Oke, kan sudah ada yang sama. Itu 24 dan KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi 8 kan tidak ada sama. 12 juga tidak ada yang sama, 16 tidak ada. Yang hanya adalah 24. Oke, maka yang kita ambil adalah KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ingat yang terkecil ya. Kalau ada yang sama lebih kecil dari 24, kita ambil yang itu. Tapi karena cuma 24 yang sama dan itu yang duluan, maka kita ambil yang 24, yang terkecil ya. Oke, berarti 7/8 kita jadikan penyebutnya 24. Jadi tadi 24 8 kali 3. Di 7 kita kalikan dengan 3, 8 kalikan 3. Pembilang dan penyebut harus sama dikalikan dengan bilangan yang sama.
7 kali 3 21, 8 kali 3 24. 11 per 12. 11 tadi 12 tadi kita dapat, untuk mendapatkan 12 kita kalikan 12 kali 1, 12 kali 2, 12 kali 2. Berarti kita kalikan dengan pembilangnya 2, penyebutnya juga 2. 11 kali 2 itu 22, 12 kali 2 itu 24. Oke, kita tahu sudah nilainya bahwa 22 ini lebih besar dari 21. Ya, 22 per 24 lebih besar dari 21 per 24. Atau 22 per 24 ini tadi adalah 11 per 12. Dan 21 per 24 adalah 7 per 8. Nah, 11 per 12 lebih besar dari 7 per 8. Sehingga kesimpulannya, bilang pecahan 11 per 12 lebih besar dari 7 per 8. Oke, contoh yang kedua. Cara yang kedua, ini cara yang kedua. Cara kedua itu mengalihkan penyebut pecahan pertama ke pecahan kedua, ya, dan penyebut pecahan kedua ke pecahan pertama. Ini sebaliknya ya. Pertama kita kalikan penyebut pecahan pertama ke pecahan kedua. Begitu juga sebaliknya, penyebut pecahan kedua kita kalikan ke pecahan pertama. Ini contohnya. Oke, penyebut pecahan pertama itu 8, penyebut pecahan kedua itu 12. Jadi 7 per 8 ini kita kalikan penyebut dari pecahan kedua yaitu 12. 7 kali 12 itu 84, 8 kali 12 96. Nah, sebaliknya, pecahan kedua 11 per 12 kita kalikan penyebut dari pecahan pertama yaitu 8. 11 per 12 kita kalikan 8. Pembilang dan penyebutnya harus sama. Jadi 11 kali 8 itu 88, 12 kali 8 itu 96. Oke. Kita tahu bahwa 88 lebih besar dari 84. Jadi 88 lebih besar per 96, lebih besar dari 84 per 96. 88 per 96 ini adalah 11 per 12, dan 84 per 96 adalah 7 per 8. Ya, kesimpulannya sama, bilangan pecahan 11 per 12 lebih besar dari 7 per 8. Silakan pilih yang menurut kalian yang mudah, apakah cara kedua atau cara yang pertama untuk menentukan bilangan pecahan yang lebih besar atau membandingkan dua pecahan. Ya, bisa dengan cara mencari KPK-nya atau mengalihkan penyebut pecahan tersebut ke pecahan yang lain. Silahkan dicoba cara pertama atau cara kedua. Oke, untuk soal nomor 2 seperti ini. Tentukan bilangan pecahan yang lebih kecil antara 2019, 2020 dengan 2017 per 2018. Oke, penyelesaiannya karena menurut saya yang lebih mudah adalah cara kedua, maka saya menggunakan cara yang kedua. Oke, dengan mengalihkan penyebut pecahan pertama ke pecahan kedua dan penyebut pecahan kedua ke pecahan pertama. Oke, perlu diingat angka 20.000-nya ini jangan diambil ya. Jadi tinggal 19 per 20, 17 per 18. Karena semuanya sama ya, 2000, 2000, 2000, 2000. Jadi kita ambil yang dua angkanya aja ya. 19 per 20, 17 per 18. Oke, yang pertama 19 per 20 kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 18. Jadi 19 per 20 kita kalikan 18, kalikan 18. 19 kali 18 itu 342, 20 kali 18, 360. Kalau kita pakai yang 2000-nya itu kebanyakan perkaliannya, makanya kita ambil yang dua angka saja, 19 sama per 20 dan 17 per 18. Oke, 17 per 18 kita kalikan penyebut kedua, yaitu penyebut pecahan pertama yaitu 20. Di 17 per 18 kita kalikan 20 per 20. 17 kali 20 340, 18 kali 20 360. Ya, 340 ini lebih kecil dari 342. Jadi 340 per 360 lebih kecil dari 342 per 360. 340 per 360 adalah 17 per 18 atau 2017 per 2018. 342 per 360 adalah 2019 per 2020. Sehingga kesimpulannya bilangan pecahan 2017 per 2018 lebih kecil dari 2019 per 2020. Oke, silakan kalau mau cara satu juga boleh.
Yang mana mudah menurut kalian, itu yang kalian coba. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh soal kontekstual, itu soal yang ada di kehidupan sehari-hari ya, permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Susi membeli 2 ekor ayam, 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 4/5 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Oke, ini adalah pecahan campuran ya. Buat yang pertama itu 1/4, jadi kita jadikan dulu pecahan biasa. 1 ini bilangan bulat, 1/4 ini bilangan pecahan. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 1/4. 1 ini kita kalikan dengan penyebut dari pecahan kedua ini ya. Jadi 4/4 ya. 4/4 bagi 4 itu adalah 1 kembali ya. Jadi bentuk pecahan dari 1 ini kita samakan ke penyebut pecahan 1/4. Jadi 4/4 tambah 1/4. Jadi bisa dijumlahkan. 4 tambah 1 itu 5. 4 penyebutnya jangan ditambahkan ya. Jadi pembilang saja yang ditambahkan kalau penjumlahan dari pecahan. 4 tambah 1 5, penyebutnya 4. Oke, berarti yang kedua sama, kita ubah juga menjadi bentuk pecahan biasa. 2 tambah 4/5. Oke, 2 ini kita kalikan penyebut pecahan 4/5. Jadi 5 kali 5/5 ya. 2 kali 5 itu 10 ya, penyebutnya sama sudah 5. 10 bagi 5 kembali menjadi 2. Tambah 4/5. 10 tambah 4 itu 14, penyebutnya jangan dijumlahkan, 14/5. Oke, sudah sama bentuk pecahan biasa. Jadi kita bisa jumlahkan jumlah berat ayam itu berat ayam pertama tambah berat ayam kedua. Jadi 5/4 tambah 14/5. Oke, karena penyebutnya berbeda, jadi kita belum bisa jumlahkan karena penyebutnya berbeda. Jadi kita samakan dulu dengan cara yang kedua tadi. Penyebut pecahan kedua kita kalikan ke pecahan pertama, penyebut pecahan kedua pertama kita kalikan ke pecahan kedua. Jadi 5 ini kita kalikan di sini 5/5. 4 ini kita kalikan ke pecahan 14/15. 14/5 kalikan 4/4. Oke, 5 kali 5 itu 25. Kalau perkalian atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 5 itu 20. Tambah 14 kali 4 itu 56. 5 kali 4 itu 20. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 25 tambah 56 itu 81/20. Oke, ini kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran dengan cara kita bagi biasa ya. Oke, 81 bagi 20. Jadi 20 kali berapa yang dapat 81 atau mendekati ya. Jadi 20 kali 4. 20 kali 4 itu 80. Jadi kita kurangkan, sisanya adalah 1. 1 sudah tidak bisa dibagi menjadi 1 sudah tidak bisa dibagi 20. Jadi biarkan saja karena kita akan bentuk ini, hasil ini semua menjadi pecahan campuran. 4 itu sebut dengan hasil, 20 itu pembagi, dan 1 ini adalah sisa. Untuk mengubah hasil pembagian ini menjadi pecahan campuran itu sama dengan hasil sisa per pembagi ya, hasil sisa per pembagi. Hasilnya itu 4, sisanya itu 1, pembaginya adalah 20. Inilah adalah pecahan campurannya. Jadi 4, 1/20. Jadi kalau kalian ubah lagi ini menjadi bentuk pecahan biasa, kembali menjadi 81/20. Sehingga kesimpulannya berat kedua ayam yang dibeli Bu Susi adalah 4 1/20 kg. Oke, contoh soal kedua. Tuti membeli 1 liter minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng adalah 1/4 liter. Berapa liter minyak goreng yang tumpah? Oke, ditanya adalah berapa liter minyak goreng yang tumpah. Oke, minyak goreng yang tumpah itu kita bisa kurangkan dari berat minyak awal dengan sisa minyak. Jadi berat minyak awal itu kita kurangkan sisa minyak yang masih ada. Berat minyak awal itu 1 liter.
sisa minyaknya adalah 1/4. Oke, sama ini masih bentuk bilangan bulat, ini pecah untuk bilangan pecahan, ini kita ubah jadi 4/4. Samakan ya penyebutnya ya dengan penyebut 1/4. Tadi 4/4 kurangi 1/4. 4 kurang 1 itu 3, penyebutnya biarkan aja 4. Oke, sehingga kesimpulannya berat minyak goreng yang tumpah adalah 3/4 liter. Oke, lanjut contoh soal. Ini contoh soal yang melibatkan 3 pecahan. Oke, yang A 1/2 tambah 1/4 kurang 1/8. Yang B 2/5 tambah 3/4 tambah 1/6. Yang C 2/3 kurang 1/7 tambah 2/9. Yang D 4/5 dikurang 1/3 dikurang 1/15. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama untuk yang bagian A dulu. 1/2 tambah 1/4 kurang 1/8. Kita perhatikan bahwa 2, 4, dan 8 ini terhubung ya, artinya ada KPK-nya. 8 ini kan angka terbesar, jadi 2 ini kita bisa kalikan 4 untuk dapatkan 8, dan 4 ini juga bisa kita kalikan 2 untuk dapatkan 8, sehingga 1/8 ini jangan kita ubah, biarkan saja. Yang kita ubah adalah 1/2 dan 1/4. Karena 2, 4, dan 8 ini bisa kita cari KPK-nya. Oke, 1/2 untuk dapatkan 8 nanti kalikan 4 kalikan 4. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 4 itu 8. Ingat ya, kita akan menyamakan dulu penyebutnya. 1/4 untuk dapatkan 8 kita kalikan 2. 1 kali 2 itu 2, 4 kali 2 itu 8. Jadi, karena semua sama sudah penyebutnya, setengah itu 4/8, kita tambahkan 1/4 itu 2/8, kita kurangkan dengan 1/8. Oke, karena sudah penyebutnya sama, bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan. 4 tambah 2 itu 6, kurang 1 itu 5, sehingga hasilnya adalah 5/8. Ingat, penyebutnya jangan dioperasikan. 5/8. Jadi kesimpulannya hasil dari 1/2 tambah 1/4 dikurangi 1/8 sama dengan 5/8. Ya, karena tadi sudah terhubung ini 248 ini ada KPK-nya, maka kita 2 saja yang kita proses. Yang 1/8 jangan didiamkan saja. Oke, kita lanjut yang B. 2/5 tambah 3/4 tambah 1/6. Nah, ini karena udah seperti yang A kan bisa langsung untuk dapat 8. Kalau ini tidak bisa seperti yang A, maka kita kalikan semua bentuk penyebutnya ke pecahan. Jadi pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua dan pecahan ketiga. Begitu juga dengan sebaliknya. Seperti ini contohnya. Oke, 2/5 ini kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua dan pecahan ketiga, yaitu 2/5 kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua itu 4, penyebut pecahan ketiga itu 6. Jadi atas bawah sama ya, pembilang dan penyebut dikalikan angka yang sama, bilangan yang sama, kali 4 kali 6 kali 4 kali 6. Oke, sehingga hasilnya 2 kali 4 kali 6 itu 48, 5 kali 4 kali 6 itu 120. Oke, 3/4, karena ini pecahan kedua, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama dan penyebut pecahan ketiga. Oke, kita kalikan 5 dan 6, sama ya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan 5 dan 6, hingga hasilnya 3 kali 5 kali 6 itu 90, penyebutnya sudah sama, 120. Oke, pecahan ketiga 1/6, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama 5 dan penyebut pecahan kedua itu 4. 1 kali 5 kali 4, 6 kali 5 kali 4, sama ya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 5 kali 4, hasilnya 1 kali 5 kali 4 itu 20, penyebutnya 120. Oke, karena penyebutnya sudah sama semua, jadi kita tinggal operasikan. 48/120 kita tambahkan dengan 90/120 tambah 20/120, sehingga dijumlahkan semua pembilangnya menjadi 158.
per 120. Oke, kalau kita ubah menjadi pecahan campuran seperti ini, 138 per 120. Ini kalau kita bagikan seperti cara soal sebelumnya ya. Kalian bisa coba dapatkan pecahan campuran seperti ini. Karena misalkan ini tidak ada jawabannya bentuk pecahan biasa, jadi kalian harus mengubah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi kesimpulannya, hasil dari 2 per 5 tambah 3 per 4 tambah 1 per 6 sama dengan 158 per 120. Terus ini juga dengan pecahan campurannya 138 per 120. Ya, ingat ya, kalau ini angkanya tidak seperti yang A tadi, bisa langsung cari KPK-nya. Kali ini kita langsung kalikan aja dengan cara yang kedua. Ini kalau yang cara pertama menggunakan cara KPK, yang kedua ini kita kalikan penyebutnya. Baik, yang C juga tidak bisa dengan cara seperti A, maka kita menggunakan seperti cara yang B. Oke, 2 per 3 kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua dan ketiga seperti ini. Oke, sehingga hasil perkaliannya 126 per 189. Pecahan 1 per 7 kita kalikan dengan penyebutnya pecahan pertama 3 dan penyebut pecahan ketiga yaitu 9. 3 dan 9 kita kalikan ya, sehingga hasilnya 27 per 189. 2 per 9 kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama itu 3 dan penyebut pecahan kedua itu 7. Kita kalikan 3 dan 7. Oke, pembilang dan penyebut kalikan sama, 3 dan 7. Oke, hasilnya adalah 42 per 189. Oke, tinggal kita operasikan 126 per 189. Karena ini kurang, berarti kita kurang 27 per 189. Lalu kita tambahkan jumlah ya, tambahkan 42 per 189. Oke, 126 kurang 27 tambah 42 itu hasilnya 141. Penyebutnya jangan diubah, 189. Karena pembilangnya kecil daripada penyebutnya, maka ini sudah bentuk paling sederhana ya. Tidak bisa dibuat pecahan campuran. Oke, sehingga hasilnya dari 2 per 3 kurang 1 per 7 tambah 2 per 9 sama dengan 141 per 189. Oke, yang D. Oke, yang D, 5, 3, dan 15 ini bisa kita cari KPK-nya karena bisa cepat. Oke, jadi 1 per 15-nya kita diamkan saja. 5 ini bisa kalikan 3 untuk dapat 15. 3 ini bisa kita kalikan 5 untuk dapat 15. Oke, 4 per 5 kita kalikan 3. Pembilang dan penyebutnya. Oke, nanti sama sudah ya, 15. 4 kali 3 12, 5 kali 3 itu 15. 4 kali 3 12, 5 kali 3 itu 15. 1 per 3 kita kalikan 5. 1 kali 5 itu 5. 3 kali 5 itu 15. Oke, 12 per 15 kita kurangkan dengan 5 per 15, kita kurangkan lagi dengan 1 per 15. Oke, 12 kurang 5, 7 kurang 1 itu 6 per 15. Kita sederhanakan seperti cara yang FPB yang tadi di awal. Cara FPB-nya antara 6 dan 15. Ya. Kita bagi 3, 2, bagi 3, 5. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 per 5. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Ya, silakan dihentikan video berikutnya untuk materi berikutnya. Silakan terus berlatih untuk materi kali ini supaya lebih mahir dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, silakan di-share materi ini ke teman-temannya untuk sama-sama belajar tentang materi yang ada dalam video ini. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, terus berlatih di rumah supaya lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal latihan yang akan diberikan nantinya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan supaya bisa terus belajar dengan baik. Sampai jumpa dan salam pendidikan.